Pembuatan granul, metode granulasi basah. Apa itu granulasi basah? Granulasi basah adalah metode di mana bahan aktif dan eksipien dicampur dengan cairan granulasi, kemudian dikeringkan dan diayak agar ukurannya pas sebelum ditekan menjadi tablet. Kenapa sih farmasi menggunakan metode ini? Sebelum penjelasan lebih lanjut, perkenalkan. Saya Naila dengan NIM akhir 001. Saya Indi NIM 02. Saya Cindy dengan NIM akhir 003. Saya Quinta dengan NIM akhir 005. Apa sih tujuan dari praktikum ini? Untuk dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan granul sebagai tahapan pembuatan tablet metode granulasi. Alat-alat yang digunakan yaitu ada timbangan analitik, mortar, penangas air, glass beaker, tabung pengaduk, loyang, oven, dan ayakan dengan nomor mesh 14. Bahan-bahan yang digunakan: paracetamol, laktosa, mucilago amili, dan amilum. Paracetamol sebagai bahan aktif, amilum sebagai bahan pengisi dan penghancur, mucilago amili sebagai bahan pengikat, dan laktosa sebagai bahan pengisi. Kira-kira bagaimana ya prosesnya? Yuk tonton video ini sampai akhir. Pertama, ditimbang bahan-bahan. Penimbangan setiap bahan harus dilakukan dengan sangat tepat karena kesalahan bisa menyebabkan konten uniformity yang buruk. Selanjutnya, dilakukan pencampuran bahan hingga homogen. Pencampuran bahan harus sangat homogen, karena ketidakrataan dalam pencampuran awal bisa sebabkan konten uniformity yang buruk. Artinya, dosis zat aktif dan tiap tablet bisa berbeda-beda. Setelah itu dibuat bahan pengikat atau binder. Mucilago amili adalah larutan pati sebagai bahan pengikat. Binder ini dipakai karena aman, murah, mudah dibuat, dan mampu menghasilkan granul yang kuat tapi tetap mudah dikompresi. Mucilago amili dibuat dengan memanaskan pati dalam air sampai mengental, karena pemanasan membuat pati mengembang dan berubah menjadi gel yang efektif sebagai pengikat. Lalu, dicampurkan campuran bahan dengan bahan basah tadi. Mucilago amili yang sudah mengental kemudian ditambahkan ke campuran serbuk kering untuk membentuk massa granul basah, dicampur hingga homogen. Langkah selanjutnya yaitu diayak. Setelah bahan jadi, bahan diayak menggunakan ayakan dengan nomor mesh 14. Dalam farmasi, ukuran granul itu sangat penting agar aliran densitas dan kompresibilitasnya konsisten. Ayakan mesh 14 digunakan karena ukuran lubangnya cukup besar untuk menyaring granul yang proporsional. Ini membantu mendapatkan granul yang tidak terlalu kecil. Selanjutnya ditimbang loyang kosong dan dicatat hasilnya. Ditimbang loyang yang sudah berisi granul hasil diayak tadi dan dicatat. Selanjutnya dimasukkan ke dalam oven selama 1 jam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar kelembapan sisa. Pengeringan ini penting karena kelembapan yang tinggi bisa mempengaruhi sifat fisik granul seperti kepadatan, kekuatan mekanik, dan stabilitas tablet di tahap selanjutnya. Nah, setelah 1 jam, dikeluarkan granul dari oven tadi. Ditimbang kembali granul dan dicatat bobotnya.
Nah, itu dia tadi teman-teman, proses granulasi basah. Jadi, metode ini bukan cuma trik biar bubuk menjadi gumpalan, tapi proses strategis yang dipilih karena punya peran besar dalam mutu tablet. Sehingga tablet yang dihasilkan punya kualitas yang bagus, stabil, dan aman untuk dikonsumsi. Teman-teman, setelah kita selesai bikin granul di praktikum tadi, pasti kepikiran kan? Ini granul kita hasilnya bagus atau tidak ya? Atau malah zonk? Soalnya granul itu bukan dilihat dari bentuknya saja. Ada beberapa hal yang jadi penanda apakah granul kita siap untuk naik ke tahap selanjutnya. Jadi, gimana sih cara taunya? Apa aja yang dilihat? Tenang, ada beberapa parameter penting yang bisa bantu kita menilai kualitas granul yang sudah kita buat. Kelembapan atau moisture content. Granul bagus itu kadar airnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Biasanya diukur menggunakan moisture analyzer atau oven. Particle size distribution. Granul yang baik itu ukurannya seragam, tidak terlalu banyak fine powder, dan tak ada bongkahan besar. Dicek dengan pengayakan bertingkat. Laju alir atau flowability. Diukur menggunakan flow meter atau corong, flow time, atau angle of repose. Granul yang bagus itu mengalirnya lancar dan tidak menggumpal. Compressibilitas dan Hausner ratio. Ini untuk menilai apakah granul mudah dipadatkan menjadi tablet. Granul yang bagus itu compressibility index dan Hausner ratio-nya dalam rentang ideal. Bulk density and tap density. Untuk melihat apakah granul bisa mengisi ruang dengan baik. Granul yang bagus itu nilai densitasnya stabil dan tidak terlalu ringan. Kekerasan atau kerapuhan granul. Untuk melihat granul mudah hancur atau tidak. Granul yang bagus itu tidak mudah pecah menjadi serbuk saat dituang, tapi tetap mudah hancur waktu dipres jika sudah menjadi tablet. Keseragaman atau homogenitas. Menilai keseragaman distribusi zat aktif dan eksipien. Granul yang bagus itu tiap bagian mengandung zat aktif yang sama. Oke, jadi itu dia teman-teman proses pembuatan granul dan bagaimana cara kita menilai kualitasnya. Semoga lewat video ini kita makin paham kalau setiap langkah itu penting dan setiap detail punya perannya masing-masing. Terima kasih ya sudah menonton, sampai jumpa lagi semuanya.